HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat dan sukacita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menghantarkan kami melewati hari ini hingga pada malam hari ini kami mau membaringkan diri kami di tempat tidur. Tetapi kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat pengertian agar kami boleh mengerti akan kehendak dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 dan ayat 4. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 3. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang dikenan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, mungkin di antara kita sering bertanya-tanya tentang persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Harus seberapa banyakkah yang harus kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan menerima persembahan kita? Dalam renungan malam ini mengisahkan tentang persembahan yang diberikan orang-orang kaya dengan persembahan yang diberikan seorang janda miskin. Yesus melihat orang-orang kaya memberikan persembahannya ke dalam peti persembahan. Dan Yesus juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam upeti atau tempat persembahan itu. Yang kaya memberi persembahan dari kelimpahannya, sedangkan janda miskin itu memberi persembahannya dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus berkata di dalam renungan malam ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kisah ini menjadi perenungan bagi kita. Bukankah kita sering membedakan antara yang kaya dengan yang miskin? Bukankah kita sering memberikan tempat atau posisi yang istimewa kepada orang-orang yang kaya dibandingkan dengan orang yang miskin? Yesus berkata demikian bukan karena status apakah dia kaya atau apakah dia karena miskin. Tetapi Yesus mau melihat dan Yesus tahu bahwa motivasi untuk memberikan persembahan itu bukan soal kelimpahan, bukan soal kekurangan. Karena kelimpahan dan kekurangan adalah sifatnya relatif
dapat berubah-ubah. Yesus sendiri menghargai setiap persembahan yang kita berikan kepadanya. Sedikit atau banyaknya yang kita berikan kepada Tuhan, yang menjadi persembahan kita, Tuhan menerima dan Tuhan sangat menghargai persembahan itu. Tetapi di dalam renungan ini, mengapa Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya persembahan dari seorang janda miskin ini dikatakan lebih banyak daripada persembahan yang diberikan oleh orang banyak itu, termasuk orang yang kaya tersebut. Yesus mau melihat bagaimana motivasi daripada orang yang memberikan persembahan. Yesus melihat motivasi seorang janda miskin ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan adalah seluruh dari kehidupannya, seluruh nafkahnya. Yang berarti dia seorang janda miskin melalui pengorbanan diri, melalui kerelaan hati, memberikan seluruh nafkahnya untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Secara logika kita, mungkin kita juga akan berpikir bahwa janda miskin ini ketika memberi persembahannya dari seluruh apa yang dia miliki, kita akan bertanya, apakah janda itu tidak takut apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi makanannya, sedangkan ia sudah memberi seluruh nafkahnya menjadi persembahan kepada Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, memberi persembahan dengan motivasi yang benar bukan ditentukan oleh besar atau sedikitnya yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita memberi persembahan itu yang didorong oleh pengorbanan, oleh iman dan kasih. Bukankah seorang janda miskin itu telah melakukan ini, memberikan persembahan dengan kerelaan hatinya, dengan pengorbanan dirinya, dan juga melalui imannya kepada Tuhan. Seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan, dia tidak mengkhawatirkan apa yang harus ia makan, apa yang harus ia minum, dan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Sebab ia mempercayakan hidupnya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Dia sangat meyakini dan mengimani bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang perlu di dalam kehidupannya. Dia tidak takut jika dia memberikan persembahan dari seluruh nafkahnya. Sahabat renungan malam Shalom, persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin ini karena didorong oleh motivasi yang benar, ada pengorbanan diri, ada kerelaan diri. Demikian Tuhan Yesus memberi dirinya menjadi persembahan satu-satunya untuk tebusan dosa bagi dunia ini, bagi seluruh manusia. Di dalamnya telah nyata ada pengorbanan dan ada wujud kasih. Inilah yang menjadi korban yang sempurna, memberikan diri untuk tebusan dosa manusia. Sahabat renungan malam Shalom, mari kita merenungkan, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah motivasi kita memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Memberi persembahan dengan motivasi yang benar
dengan didorong oleh pengorbanan dan dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan, maka persembahan yang kita berikan itu adalah persembahan yang sungguh dikenan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang telah memberikan dirinya melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai persembahan satu-satunya untuk menebus kami, menebus manusia dari kuasa dan genggaman dosa, sehingga kami memperoleh keselamatan. Itu semua karena pengorbanan dan kasih Allah kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa, ingatkan jugalah kami masing-masing di dalam kehidupan kami, supaya hati kami, pikiran kami tergerak untuk memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang didorong karena tulus hati, karena iman, dan dengan motivasi yang benar untuk Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau tetap menghargai dan menerima setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, asal kami mau memberinya dengan sukacita dan dengan sepenuh hidup, jiwa dan raga kami. Demikian juga kehidupan kami Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri kami di dalam tempat tidur kami. Berkati kami dan jagalah tubuh, jiwa dan roh kami sepanjang malam ini, sehingga kuasa dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan hingga di esok pagi ketika kami boleh bangun dan melanjutkan segala aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.